Oke, apa kabar teman-teman? Bersama Tape Trader 8 again, ya kan? Gue nyalain dulu ya, apa namanya soundnya ya, biar kita santai ya kan, pakai program music gitu kan. Nah, yang chill-chill aja ya, biar supaya kita nggak terlalu apa namanya, terlalu beban ya melihat video ini. Oke guys, jadi gue akan bahas mengenai saham mingguan ya. Dan sebelumnya gue minta maaf banget karena kemarin banyak kendala teknis ya. Jadi ada beberapa bolong-bolong yang tidak mengudara. Tapi gue usahain dalam minggu ini kita akan mingguan ya, akan kasih lihat beberapa saham ya. Karena mungkin biar gue bisa bantu kalian apa namanya dalam mendapatkan cuan. Oke, kita akan bahas mengenai cara cuan profit mingguan ya dari saham yang akan gue kasih analisa saham pilihan mingguan dari Tape Trader 8 ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, di gue akan share dulu ya. Nah, inian gue ya, entire screen aja ya, biar cepet ya. Nah, gue akan kasih lihat ya. Pertama, kalau kita komposit ya atau IHSG ya, dari apa namanya mingguan gitu ya, kita bisa lihat bahwa ya komposit mingguan tuh dia hariannya dia flat ya guys ya. Nih, kita bisa lihat ya gitu ya, dan kayaknya apa namanya kepentok terus ya di 6950. Walaupun begitu guys, tapi kita bisa lihat bahwa ada beberapa saham-saham yang kayaknya memang di jalan gitu ya. Jadi kalau gua lihat dari sini ya, dari heat map-nya, nah heat map ini kamu bisa lihat di buat teman-teman yang baru gitu ya. Bisa kamu lihat dari trading view ya, chart trading view kamu bisa lihat sektor-sektor mana nih yang baru oke gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya, kita ke screener terus ke stocks ya. Nah, di sini kita bisa lihat pilih dulu Indonesia ya guys. Di sini ada Indonesia. Mana dia Indonesia? All Hong Kong, All Indonesia Company ya. Nah, di situ juga bisa lihat. Nah, kalau kamu lihat lalu performance-nya kamu lihat secara weekly. Nah, kamu lihat performance secara weekly ada di mana sektor-sektor yang memang lagi hijau ya. Salah satunya adalah BBC apa namanya sektor finance. Ini kayaknya lumayan. Gitu ya. Lalu juga ada minerals tapi yang non energy. Ini juga lumayan ya guys ya. Tuh, ya. Ada si siapa BRPT, AMMN ya. Lalu juga komunikasi juga lumayan. Nah, oleh karena itu gue dapat listing down beberapa stocks ya supaya kalian bisa membuat kalian cuan. Nah, salah satunya adalah yang ini ya guys ya. Ya, kita masuk langsung ke chart ya. Salah satunya gue masuk adalah ini. Namanya adalah Dewa ya, dan juga namanya satu lagi. Nah, saham Dewa ini lagi mengalami kenaikan nih guys ya, dari apa namanya setelah dia resisten di 58 ya, area 58 sentuh resisten 58 selalu turun lagi gitu ya. Tapi ini kebetulan dia bisa tembus 60 ya, dan ini ada kemungkinan dia bisa naik lagi gitu ya, apalagi kalau dia tembus 64 ya. Kalau gue lihat nih kayaknya lumayan ya, dan mungkin bisa sampai ke area 70 nih, kayaknya mulai pelan-pelan ke 70. Jadi 60 sampai 70 lumayan ya guys ya, karena di sini numbersnya kecil ya. Yang kedua adalah apa namanya BRMS ya. RMS ini juga lumayan ya guys ya. I know bahwa dia lagi inian gitu ya. Nah, tapi kalau dia bisa tembus 195 ya di weekly-nya ini, kemungkinan besar bisa sampai 190 nih guys ya. Dan ini bentuknya nih udah kayak bentuk continuous pattern ya guys ya. Bentuk continuous pattern yang dimana kalau dia bisa tembus maka ada kemungkinan ya bisa tembus bisa sampai ke area-area 230. Ya, SL kalau kamu pasang di bawah 160 ya guys ya. SL kamu pasang di bawah 160. Cicilan pertama kalau sampai sini, cicilan kedua kalau tembus dari 200 ya, kamu boleh ambil sampai di area 230 atau 240. Ini lumayan ya
kurang lebih kalau gua ambil di sini ya, ini cicilan pertama ya guys ya, udah gua garis ini ya, kurang lebih dengan SL kamu taruh di bawah sini ya. Nah, kurang lebih ada 30%. Kerampok ya. Ya, mudah-mudahan bisa kejadian dalam 1 sampai 4 minggu ke depan. Oke. Lanjut setelah itu gua ada list down. Kenapa sih kayak begini ya BRMS Dewa ini kenapa gua taruh ya? Jadi banyakan tuh orang melihat sentimennya grup-grup Bakri ini gitu ya. Walaupun banyak yang suspend gitu ya. Ini apa namanya inflasi mulai menurun sih ya. Lalu juga suku bunga guys ya. SNLK ini udah sering banget gue bilang, terutama di ya, SNLK ini terutama di waktu awal-awal di sini nih ya. Kalau sentuh sini maka nyampe sini. Nah, ini 1080 masih bisa dapat nih 1200 ya guys ya. Ya, di daerah-daerah sini ya dapat 1200 ya. Jadi kalau menurut gua ini baru jalan ya, apalagi sudah ada perbaikan ya yang akan dilakukan. SNLK ini dekat JIS ya. JIS-nya studio yang akan menjadi venue-nya Under 70 Piala Dunia ya. Jadi kalau menurut gue yang ini ya boleh lah guys ya, kalian pasang dengan target di area 2000, beli di area sini ya. Ya, SL kalian pasang di sini ya, kurang lebih ya, seceng ya. Nah, kayak gini ya. Lumayan ya, 15%, 16%. Ya, kalau kalian mau lihat silakan, monggo ya. Apalagi kalau dia balik kedua atau dia tembus dari 1240 maka ada kemungkinan dia bisa nyampe 1400 ya. Nah, yang kedua adalah bisa sampai ke 2000-an. Nah, oke, kita lihat aja dulu yang sampai sini aja dulu ya. Oke. Nah, saham yang eh, keempat adalah saham namanya Elsa. Ya. Nah, Elsa ini kayaknya apa namanya kemarin kalau nggak salah udah dibeliin lagi ya BBM importnya gitu ya. Jadi udah kenceng lagi. Nah, oleh karena itu ini kalau kita lihat ya secara quarterly juga ya profit marginnya itu naik tinggi gitu ya guys ya. Ini sejajar banget dengan bentuk yang ada di sini ya profit marginnya. Jadi ini guys kebetulan udah tembus dari resisten 392 ya. Nih ya, gua kasih lihat di sini resistennya mana sih Om? Nih ya, resistennya. Jadi biasanya kalau ketemu 394, 392 turun lagi. Ini juga gitu, turun lagi gitu ya. Nah, ini udah tembus nih, jeder. Ya, di saat dia tes dan nggak keluar lagi dari 39 390 menuju ke area sini guys. Ya. Nah, di sini area yang gue bikin hijau gitu ya. Nah, ya. Jadi bisa tembus ke 474 ya dengan imbas kalau begitu yang ada di sini kurang lebih ada kalau kamu beli di area 410, 405 gitu ya. Ya. SL kamu pasang di area-area 394, 374 gitu ya.
ya, dengan target 478, mudah-mudahan bisa sampai 17%. Lumayan ya nggak? Lu taruh beberapa duit, lumayan ya kan? Tapi ini di weekly ya, impact 1 sampai bulan lah ya, sebulan ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut setelah itu kita masuk saham-saham yang disayang oleh Om Lokehong ya. Ini udah dia bilang kemarin kalau nggak salah, saham-saham Lokehong ini yang kayaknya kemarin dia baru lepas, dia lagi banyak duit ya guys ya, lepas Pitro ya kalau nggak salah, terus lepas lagi satu lagi apa gitu ya, gue lupa. Nah, dia ini ya, saham ABMM ini kalau menurut gue bentuknya udah oke banget karena dia baru keluar dari 3740. Menurut gua 3.600 ya. Kalau menurut gua ini bisa tembus sampai ke sini lagi ya, 4.800 ya, ke titik tertingginya ya. Kebetulan ini udah harga awal pembukaan ya, 4.000 ya. Dan ini kemarin sempat melonjak 4.900, 4.200, 4.800 dan ini ada kemungkinan naik lagi. Di artikel yang dibilang ya kemarin ya, di 9 Agustus, dia bilang bahwa dia sangat sayang dengan saham batubara ini. Kebetulan dia waktu itu baru jual kalau nggak salah Pitro sama apa ya, gue lupa ya. Nah, dia itu kalau nggak salah jadi lagi banyak duit nih ya. Om Lokehong ya. Jadi dia udah milih namanya ABMM dan kemarin dia baru kasih analisa. Kebetulan ya mengikutan yang kayak begini-begini gitu ya. Kebetulan dia itu Om LKH itu merupakan peringkat pemegang saham nomor 4 terbesar ya, selain Vale Verde dan Citibank ya. Nah, jadi dan TMT ya, saham keluarga. Nah, jadi kalau misalnya kalau kalian kayak begitu ya guys ya, jadi kalau gua ngelihatnya adalah ya worth it banget ya. Apalagi Newcastle dan segala macam ya masih di atas 100 ya. Jadi kalau menurut gua oke banget kalau misalnya kamu bisa ngambil ya. Nah, untuk yang satu ini ya guys, kalau gua trading plan-nya seperti ini ya. Ya. Set ya, kurang lebih gue taruh di bawah 3550 ya, daerah-daerah sini. Target ya sinilah, beli di area 3.900 ya. Ya, mudah-mudahan bisa lancar ya ke A 23% ya, bisa sampai ke ini ya. Mudah-mudahan ya efek Lokehong masih bisa membuat para trader-trader menjadi cuan juga ya. Oke guys, lanjut setelah itu ke saham namanya ada Big Cap ya. Nah, tadi kalau lo lihat ya guys ya, ada saham-saham seperti BBRI ya yang lagi naik terus ya, dan ini akan naik terus ya kalau menurut gua ya. Kalau kita lihat historicalnya ya, secara monthly BBRI dari tahun 2006 kagak ada turun-turunnya. Begitu turun dihajar, diambil semua orang dan ini lagi naik lagi. Ya, kebetulan di saat inflasi tinggi, dinaikkan suku bunga, yang paling menikmati semuanya adalah banking ya, BBRI ya, BBCA ya. Ini juga lumayan ya guys ya. Dan kalau kalian lihat di weekly-nya tadi, karena kita ngomong weekly ya, ini juga lagi sideways dan ini kalau misalnya lancar dia bisa nyampe ke area berapa nih, 9850 ya kalau menurut gue ya. Jadi monggo kalian kalau mau lancar naik ke atas ya, see you on top guys, anjing ya, see you on top ya, mudah-mudahan bisa lancar naik ke atas ya. BBCA ya. Yang ketiga saham banking ada namanya ya BNGA ya. BNGA ini lagi lancar banget ya, lancar jaya banget. Kalau menurut gua dia akan menuju 2.300-nya. Ya, kalian boleh ikutin, hati-hati di saat dia sentuh averages dia di permingguan, kamu ambil ya, kayak gini ya. Nah, ini udah agak tinggi guys, tungguin lagi ya di area 1.600. Nanti kalau dia ngambil kalau dia mantul di situ, nah mudah-mudahan bisa sampai ke area 2.350. Oke.
Alright, lanjut setelah itu kita masuk ke beberapa juga ada saham consumer goods ya yang boleh dipegang mingguan ya. Salah satunya namanya adalah ULTJ ya guys ya. Kemarin sempat koreksi, dia mau mantul lagi. Kita lihat besok kalau mantul di 1935 ya guys ya. Nah, kalau dia mantul di 1935 nih kayaknya bakalan nyampe 2200 ya. 2200, 2100 ya. Mudah-mudahan lancar guys ya. Ini kalau kamu mau ya kayak begini 2200 ya. Sini, sorry. Oke. Set. Nanti ini kamu bisa dapetin 13-15% ya. Oke. Ya. Oke. Nah, lanjut setelah itu selain ULTJ kita masuk ada OASA. Ini mulai saham-saham kecil ya buat teman-teman yang mungkin Om jangan saham-saham yang mahal-mahal banget. Tadi lu kasih lihat BRMS ini gitu ya. Nah, gua kasih lihat juga yang fracture-nya juga kecil ya guys ya. Ini juga cukup bagus ya karena udah keluar dari 168. Kemungkinan dia akan koreksi ya. Kamu tungguin di 178. Targetnya 240 dengan SL ya, ini kayak gini-gini santai-santai aja buat kamu yang lagi kerja ya, lagi ada kesibukan yang lain ya, yang kayak gini-gini sambil gojek ya kan, sambil nge-grab ya bisa cuy ya kan. Nah mudah-mudahan bisa nyampe 32% ya, beli di area 182 atau di area 199, pasang SL di bawah 160. Oke, masuk ke IMAS ya. Sorry, OASA. Nah, OASA udah ya, kayu ya, yang kedua adalah kayu. Nah ini juga sama ya guys ya. Tapi kalau menurut gua apa namanya, ini lumayan nih ya, bisa sampai ke area 258 kalau menurut gua ya, angka balikannya. Jadi masih ada poin-poinnya untuk kalian cuan ya. Beli di area 182, SL di bawah 139 ya, nyampe di area 250. Oke, masih bisa. Lanjut setelah itu kita masuk ke tadi apa namanya, kayu udah, APLN ya guys. Ya, APLN. Nah, APLN kalau dia tembus dari 177 bisa sampai ke 210. SL kalian pasang 159 ya. Ini APLN ya lumayan lah. Kalau dia tembus ya guys ya. Ini tunggu dulu kalau tembus, jangan beli dulu sekarang ya kan. Ya, gini lah kurang lebih ya. Kurang lebih seperti ini. Ada kemungkinan rugi 8% ya dari duit kalian dan cuan 20% ya. Gitu ya. Kalau naruh 1 juta balik 200.000 ya. Ya, tapi kalau mungkin juga kalau lo kena ya lo kena, kalau 1 juta ya 80.000 lah ya. Ya 80.000 men. Kalau poya-poya beli kopi melulu Stirbik kan udah 2 kali doang nih. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk ke saham-saham namanya PDPP ya, terakhir ini. Nah, Primadaya Plasmatindo ya. Nah, ini seru banget ya kalau menurut gua ya. Kemarin sempat udah naik terus turun lagi. Nah, kayaknya nih bakalan naik lagi nih setelah dia all time high. Dia akan test support ya. Kamu tunggu aja di area 296 atau di area 300. Kalau dia mantul naik, jadi setelah dia turun naik gitu ya guys. Wah, mulai nih beli nih. Karena dia stay uptrendnya, stay di channelnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, nah ke atas. Ya, mudah-mudahan bisa nyampe 350, 400 ya. Jadi target-target kita. Oke guys. Nah, Om Yusa, kok lu ngasihnya banyak banget ya? Trader 8. Iya, karena gue 300-an ya, di angka 300, ada yang pengen di angka 50-an ya kan, dan juga gue melihat momentum yang bagus buat kalian. Ya, jadi gue nggak akan limit ya guys ya. Tapi kalau kalian mau belajar gimana lebih efektif untuk cuannya, ya monggo kontak gue. Oke, itu aja dari gue. Semoga berguna ya guys ya.
And then next kita akan ada yang harian ya cuy. Yang akan ada yang harian yang mudah-mudahan bisa membantu kalian. Oke? Itu aja dari gua. See you. Have a good day guys. Bye bye.